Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengembangan kurikulum akan menjelaskan mengenai organisasi kurikulum. Di sini saya Mutiara Finki dan saya Eranda Syaira. Saya Siti Hovifah Nur Aini. Saya Linda Ekarianti. Langsung saja kita membahas mengenai organisasi kurikulum. Yang pertama, mengenai organisasi kurikulum, pengertian dari organisasi kurikulum yang akan dibacakan oleh Mbak Ernanda. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan dipelajari dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan pada terdidik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Tujuan organisasi kurikulum: yang pertama, mempermudah peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran. Yang kedua, mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mempermudah siswa mencapai tujuan belajar secara efektif dan optimal. Yang selanjutnya, jenis-jenis organisasi kurikulum yang akan disampaikan teman saya, Siti Hovifah Nur Aini. Yang pertama, separat subjek kurikulum, yaitu organisasi kurikulum yang tertua dan yang paling sering digunakan dan sudah ada sejak zaman Yunani. Yang kedua, menyajikan mata pelajaran secara terpisah dan terlepas antara satu dengan yang lainnya, di mana setiap mata pelajaran disusun secara terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang oleh guru, baik bidang studi maupun oleh guru kelas. Selanjutnya, kelebihan separat subjek kurikulum. Yang pertama, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua, disusun secara sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang ketiga, mudah dinilai. Dan yang keempat, juga digunakan di pendidikan tinggi. Selanjutnya, kekurangan separat subjek kurikulum. Yang pertama, tujuan kurikulum ini terbatas, yaitu kurang memperhatikan pertumbuhan jasmani, perkembangan emosional dan sosial anak, dan hanya memusatkan pada perkembangan intelektual. Yang kedua, mata pelajaran lepas dan tidak saling berhubungan. Yang ketiga, kurang mengembangkan kemampuan berpikir dan cenderung statis dan ketinggalan zaman, karena lebih mengutamakan penguasaan dan pengetahuan dengan cara ulangan dan hafalan dan kurang berpikir secara mandiri. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Amalia. Baik, saya Linda Ekarianti akan menjelaskan tentang correlated curriculum. Jadi correlated curriculum adalah antara dua mata pelajaran yang dihubungkan secara insidental atau kebetulan. Dan beberapa mata pelajaran disatukan dengan menghilangkan batas masing-masing dari mata pelajaran tersebut.
Kalau misalkan dilihat dari segi bahasanya, korelasi itu berarti dia menyajikan sebuah mata pelajaran yang tidak dipisah-pisah. Tapi di sini melainkan mata pelajaran yang berkaitan dan juga bersangkutan dijadikan dalam satu bidang. Contohnya adalah geografi, kemudian sosiologi, kemudian sejarah itu dijadikan dalam satu bidang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kemudian contohnya pelajaran kimia, fisika itu dijadikan dalam satu bidang mata pelajaran IPA. Di sini sebenarnya korelated kurikulum sendiri bertujuan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terjadi akibat pemisahan mata pelajaran yang sudah dilakukan di separated kurikulum. Nah, kemudian korelated kurikulum ini sebenarnya ada dua jenis, yakni yang pertama yang satu jenis atau tunggal jenis, yakni yang seperti yang saya contohkan tadi, mata pelajaran IPA, IPS dan sebagainya. Kemudian yang lain jenis contohnya adalah seperti pembangunan candi dalam kajian arsitektur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan korelated kurikulum. Yang pertama adalah lebih mengutamakan pengertian dan prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Nah, ini terjadi karena di korelated kurikulum ini semua pelajaran dijadikan dalam satu bidang dan tidak menjorok pada satu persatu bidang yang mata pelajaran yang diangku oleh guru. Nah, kemudian memungkinkan siswa menggunakan pengetahuannya lebih fungsional, dan yang selanjutnya pengertian siswa tentang sesuatu menjadi lebih dalam. Nah, kekurangan korelated kurikulum sendiri yang pertama adalah guru seringkali tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Ini adalah pendekatan yang menjorok pada satu fungsi, maksudnya di sini adalah yang langsung berhubungan pada satu objek. Karena di korelated kurikulum ini langsung pada satu bidang. Kemudian tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam mengenai berbagai mata pelajaran. Karena dia langsung mencakup semuanya, tidak pada misalkan geografi, terus kemudian sosiologi sendiri, tapi langsung kepada ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kurikulum ini pada hakikatnya merupakan project centered dan tidak menggunakan bahan langsung berhubungan dengan kebutuhan serta minat siswa. Yang selanjutnya adalah integrated kurikulum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan bahas tentang integrated kurikulum atau yang biasa disebut dengan kurikulum terpadu. Integrated kurikulum di sini adalah upaya pengembangan kurikulum dengan memadukan antara kurikulum agama dan kurikulum umum. Maksudnya di sini integrasi itu sinonimnya seperti memadukan, menggabungkan, atau menggabungkan antara dua objek atau lebih. Di sini sebagai contoh, dua objek atau lebih seperti kurikulum antara kurikulum agama dan kurikulum umum dijadikan satu atau dipadukan. Dalam proses pembelajarannya, terintegrasi nilai-nilai pendidikan ke dalam setiap materi pembelajaran atau pelajaran. Lanjut. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Seperti yang saya bilang tadi, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan atau penggabungan dari dua objek atau lebih. Dalam kurikulum integrasi atau integrated kurikulum, pelajaran dipusatkan pada suatu permasalahan atau topik tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Apa yang disajikan di sekolah tak terkalahkan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran di sekolah membantu siswa dalam menghadapi berbagai masalah di luar sekolah. Biasanya bentuk semacam ini dilaksanakan di unit pelajaran, di mana suatu unit memiliki tujuan yang mengandung seperti makanan bagi siswa yang dituangkan dalam bentuk masalah. Untuk mengurus masalah, anak yang diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam integrated kurikulum juga terdapat kelebihan
Maaf, tadi kepotong. Kita lanjut ke integrated curriculum. Jadi di dalam integrated curriculum itu terdapat kelebihan dan manfaatnya, yaitu yang pertama, kelebihan dari integrated curriculum, segala bahasan yang dibicarakan sangat bertalian erat. Jadi maksudnya bertalian erat itu saling berkesinambung dan saling berkesinambung. Yang kedua, memungkinkan adanya hubungan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan ide demokrasi, di mana siswa merangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab bersama dan bekerja sama dalam kelompok. Di sini siswa memang dipaksa untuk berpikir sendiri, jadi mandiri untuk mencari jawaban dari pelajaran atau mencari suatu topik dalam masalah mata pelajaran. Di situ siswa diwajibkan untuk berpikir sendiri. Dalam kekurangan integrated curriculum, yang pertama yaitu terlalu memberatkan tugas-tugas guru karena bahan pelajaran mungkin berubah setiap tahun, sehingga pengubahan pokok-pokok permasalahan dan juga isi materi pembelajaran. Yang kedua, siswa dianggap tidak mampu ikut dalam menentukan kurikulum. Dan yang terakhir, alat-alat pendukung sangat kurang untuk menjalankan kurikulum ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila kita ada salah dalam tutur kata dan perbuatan, karena kita masih belajar juga, jadi mohon maaf jika masih membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.